Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama Bapak Aan Sartanto. Bapak tidak sendirian. Bapak bersama Ibu Umu Farhatun dan Ibu Salma Fitratunisa yang akan menemani adik-adik di pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan budaya lokal, yaitu dalam belajar meneladani semangat perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam secara damai. Hai adik-adik, perkenalkan, nama kakak Kak Umu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, sesuai kata Kak Aan tadi, kita akan belajar tentang Wali Songo, yaitu tentang strategi dakwah Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik. Teman-teman tahu gak sih siapa itu Sunan Gresik? Yuk kita kenalan dulu. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14 Masehi. Beliau merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Pada saat datang ke Indonesia, beliau tiba di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Gresik, Jawa Timur. Oleh karena itu, masyarakat memanggilnya dengan Sunan Gresik. Nah, bagaimana strategi dakwah Sunan Gresik dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa? Strategi yang pertama yaitu beliau tidak mengenal kasta atau tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Beliau sering menolong fakir miskin sehingga beliau dikenal dengan sebutan penolong fakir miskin. Hal tersebut dibuktikan dari adanya batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang bertuliskan bahwa beliau adalah penolong fakir miskin. Strategi yang kedua, beliau ahli dalam pengobatan dan pertanian. Sejak beliau tiba di Gresik, hasil pertanian masyarakat meningkat tajam dan banyak rakyat yang disembuhkan dari penyakitnya oleh Sunan Gresik dengan menggunakan obat-obatan herbal. Sifat beliau yang lemah lembut, belas kasih, dan ramah membuat beliau disukai dan dihormati oleh masyarakat setempat, sehingga banyak rakyat yang dengan sukarela masuk ke agama Islam dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sebagai contoh, ada seorang petani yang kurang paham dalam ilmu agama. Beliau tidak menjelaskan dengan cara yang rumit, tetapi beliau menjelaskan dengan cara bagaimana mengolah ladang dan pertanian dengan cara yang benar, dan bagaimana agar hasil pertanian mereka meningkat. Setelah itu, mereka diajarkan bagaimana cara bersyukur pada yang maha memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi yang ketiga yaitu untuk meneruskan dakwah beliau dalam menyebarkan agama Islam, beliau mendirikan pondok pesantren atau tempat pembinaan Islam, tempat untuk mengajar agama Islam. Nah, itulah ketiga strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama Bapak Aan Sartanto. Bisa adik-adik panggil Bapak Aan. Mari adik-adik kita belajar tentang semangat dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 adik-adik. Beliau bernama asli Raden Masyahid. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Raden Masyahud atau Tumenggung Bilak Tiga, dan ibunya bernama Dewi Nawang Arum. Selain itu, Raden Masyahid juga mempunyai seorang adik perempuan yang bernama
Dewi Rasawulan. Dan juga Raden Mas Syahid mempunyai nama lain di berbagai daerah, yaitu Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sejak kecil, Raden Mas Syahid sudah diajarkan tentang ajaran agama Islam oleh gurunya di Kadipaten Tuban. Tetapi setelah Raden Mas Syahid melihat para masyarakat di sekitarnya ditariki oleh pejabat Kadipaten Tuban mengenai pajak, Raden Mas Syahid merasa tidak tega karena pada waktu itu beban masyarakat sangat berat, yaitu terjadi kemarau berkepanjangan. Maka Raden Mas Syahid bertindak untuk mencuri harta dan hasil pajak di gudang Kadipaten Tuban untuk dibagikan kepada masyarakat yang menderita. Selain itu, Raden Mas Syahid juga menjadi seorang perampok demi rakyatnya. Pada suatu hari, Raden Mas Syahid bertemu dengan seorang yang memakai jubah putih, Sunan Bonang. Raden Mas Syahid berkeinginan untuk merampoknya. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pada pohon aren yang berubah menjadi emas. Setelah itu Raden Mas Syahid mendekati pohon aren tersebut. Pohon aren tersebut tiba-tiba kembali seperti semula. Dari kejadian itu Raden Mas Syahid bertobat dan menjadi murid Sunan Bonang. Setelah menjadi murid Sunan Bonang, Raden Mas Syahid mempunyai nama Sunan Kalijaga. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga telah menyerap kebiasaan lama dari orang Jawa yang pada waktu itu masih kental dengan agama Hindu dan Buddha. Maka Sunan Kalijaga memilih jalan kebudayaan dan kesenian sebagai sarana dakwahnya. Sunan Kalijaga berpendapat jika kita serang pendiriannya, maka masyarakat akan menjauh. Jadi Sunan Kalijaga mendekatinya secara bertahap sambil mempengaruhinya secara halus dan perlahan tanpa menghilangkan kebiasaan lamanya. Sunan Kalijaga berkeyakinan bahwa jika masyarakat sudah memahami ajaran Islam, maka kebiasaannya akan hilang. Banyak sekali karya dakwah dari Sunan Kalijaga sehingga masyarakat mudah menerima dari media dakwahnya dan semakin tersebar. Dalam media dakwah Sunan Kalijaga telah menciptakan berbagai media dakwah yang mudah dipahami di masyarakat sehingga mudah tersebar luas. Tak sedikit para pejabat tinggi di kerajaan yang mengikuti dakwahnya, antara lain Adipati Pajang, Adipati Kartasura, Adipati Banyumas, Adipati Kebumen, dan Adipati Pandanaran. Secara umum, banyak sekali media dakwah dari Sunan Kalijaga. Antara lain adalah Baju Takwa atau Surjan, Ketembangan, Gong Sekaten, Grebek Maulud, Seni Ukir, Wayang Kulit, dan lain sebagainya. Dan ada dakwah dari Sunan Kalijaga yang sangat terkenal, yaitu Wayang Kulit, Ketembangan, Lir-Ilir, dan
masyarakat Jawa sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha sudah mengenal pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang bertujuan untuk mengundang roh nenek moyang. Setelah agama Hindu Buddha datang, pertunjukan wayang telah berkembang. Munculnya wayang kulit dan cerita dewa-dewa. Melihat kesukaan orang Jawa dengan pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga melihat ada peluang berdakwah dengan media wayang. Sunan Kalijaga mempunyai pemikiran, yaitu dengan membuat cerita pewayangan yang mempunyai nilai-nilai ajaran Islam seperti Jimat Kalimasodo dan Dewa Ruci. Adik-adik, ada dua alasan kenapa Sunan Kalijaga menggunakan media wayang. Yang pertama, wayang adalah ciri khas yang unik yang mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, Sunan Kalijaga bertujuan untuk menghidupkan tradisi dan budaya orang Jawa dengan nilai-nilai Islam. Belum pentas pagelaran wayang kulit, Sunan Kalijaga mengajak para masyarakat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sunan Kalijaga mengganti biaya umum yang membayar dengan uang dengan diganti dua kalimat syahadat. Tokoh-tokoh wayangnya Sunan Kalijaga menyimbolkan dengan Pandawa 5, yaitu yang pertama adalah Yudhistira, yang diibaratkan sebagai dua kalimat syahadat karena memiliki ajimat kalimat sabda. Yang kedua adalah Werkudara, diibaratkan adalah tiang agama, yaitu sholat. Yang ketiga Arjuna, karena juga betapa diibaratkan adalah puasa, menahan hawa dan nafsu. Yang keempat dan kelima Nakulo Sadewa, yang diibaratkan sebagai zakat dan haji. Lagu ini mengajak kepada setiap muslim dan para petinggi kerajaan untuk memeluk agama Islam, walaupun dalam menanam dan menyebarkannya sangat sulit. Mengapa Sunan Kalijaga memberikan dakwahnya di daerah kerajaan? Karena daerah kerajaan adalah orang yang menjadi teladan di masyarakat. Ketika pemimpinnya sudah mulai mengikuti ajaran Islam dan sudah memeluk ajaran Islam, maka rakyatnya juga akan mengikutinya, karena pemimpinnya adalah menjadi acuannya dari perbuatan maupun perkataannya. Jadi masyarakat akan lebih mudah dalam menerima agama Islam. Selanjutnya adalah Masjid Agung Demak. Diceritakan dulu para wali saling bergotong royong untuk membangun Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga diberikan tugas untuk membuat salah satu dari keempat tiang Masjid Agung Demak, yaitu dengan menggunakan pecahan kayu yang disebut dengan tatal. Suku tatal diartikan adalah kerukunan dan persatuan, mengingat dulu sebelum mendirikan Masjid Agung Demak pernah terjadi perpecahan setiap muslim.
lambang dari persatuan dan kerukunan setiap muslim. Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan nih, nama kakak Salma Fitratun Nisa, biasa dipanggil Kakak Alsa. Di sini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mengenal lebih dekat Sunan yang berasal dari Cirebon. Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikuti terus pembelajaran kakak kali ini ya. Sunan Gunung Jati merupakan sunan yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Ada yang tahu siapa nama asli Sunan Gunung Jati? Yap, betul. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan putra dari seorang penguasa yang berpengaruh di Kesultanan Cirebon yang bernama Syarif Abdullah Ubtadin bin Ali Nurul Alam. Ternyata Sunan Gunung Jati ini masih keturunan bangsawan di Keraton Pajajaran loh. Karena ibunya yang bernama Nyai Rara Santang merupakan anak dari Sri Baduga Maharaja. Dalam usia yang begitu muda, Syarif Hidayatullah sudah ditinggal pergi oleh ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, Sunan Gunung Jati ditunjuk untuk menggantikan sang ayah sebagai Raja Mesir. Namun, Sunan Gunung Jati tidak mengambil posisi itu karena beliau lebih memilih ikut bersama ibunya pulang ke tanah Jawa untuk berdakwah. Alhasil, posisi itu ditempati oleh sang adik yang bernama Syarif Nurullah. Sewaktu berada di negara Mesir, Sunan Gunung Jati berguru kepada beberapa ulama besar yang ada di Timur Tengah. Jadi, tidak heran ya kalau beliau memiliki ilmu yang sangat banyak meskipun pada usia yang cukup muda, sehingga beliau tidak memiliki kekhawatiran dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, khususnya Cirebon dan di sekitarnya. Pada tahun 1475, Syarif Hidayatullah bersama ibunya datang ke negeri Caruban Narang, Jawa Barat setelah singgah dari Gujarat dan Pasai guna menambah pengalaman. Ketika tiba di sana, mereka disambut hangat oleh Pangeran Cakrabuana beserta keluarganya. Setelah itu, ibunya Sunan Gunung Jati meminta izin untuk tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Nah, kenapa sih ibunya Sunan Gunung Jati ingin tinggal di Pasambangan? Yap, benar, karena ibunya ingin lebih dekat dengan almarhum gurunya yang bernama Syekh Datul Kafli. Selama berada di Gunung Jati, Syarif Hidayatullah bersama ibunya meneruskan usaha dakwah dari Syekh Datul Kafli. Maka dari itu, Syarif Hidayatullah dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan, Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya yang bernama Nyai Pakungwati dengan Sunan Gunung Jati. Karena usia lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Sunan Gunung Jati dengan gelar Susuhunan, yang berarti orang yang dijunjung tinggi, pada tahun 1479. Pada tahun 1480 dibangunlah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon atas prakarsa istri dari Sunan Gunung Jati.
Pembangunan masjid ini melibatkan banyak pihak, diantaranya Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirimkan oleh Raden Patah. Dari pembangunan masjid tersebut, Sunan Gunung Jati memperoleh penghormatan untuk mendirikan Soko Tatal sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, Sunan Gunung Jati meneruskan untuk membangun jalan raya yang menghubungkan antara Cirebon dengan daerah-daerah kabupaten lainnya. Maksud dari pembangunan jalan raya ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Sekitar tahun 1479, Sunan Gunung Jati pergi ke daratan Cina dan menetap di daerah Nanking. Di sana, ia diberi gelar Maulana Insan Kamil. Seiring berjalannya waktu, Sunan Gunung Jati akhirnya menikah dengan putri Ong Tien. Maka tidak heran ya ketika kita berkunjung ke Keraton Cirebon atau makam Sunan Gunung Jati, kita akan menemukan ornamen-ornamen yang berasal dari Cina. Dalam pembagian kerja Dewan Wali Songo, Sunan Gunung Jati bertugas memperbaiki doa, mantra bagi pengobatan batin, firasat, dan jabi-jabi bagi pengobatan lahir, membuka hutan, serta mengurus transmigrasi.